Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingannya kepada kita, menyampaikan risalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau. Tidak ada satu ajaran pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan seluruhnya. Dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bulan yang lalu sudah sampai pada bahwa manusia sangat mencintai dunia. Betul ya? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan wa innahu, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi kecintaannya kepada al-khair, kebaikan, lasyadid, itu sangat luar biasa, sangat kuat ya. Kalau boleh tanya kenapa al-khair di sini? Khair itu kan artinya kebaikan, Pak ya. Kenapa diartikan oleh para ulama, ditafsiri bahwa al-khair ini adalah harta? Bahwa manusia itu sangat cinta terhadap harta. Masih ingat Bapak sekalian 2 minggu yang lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan istilah al-khair, kebaikan? Ya karena menurut manusia harta itu adalah baik. Jadi Allah berbicara menggunakan persepsinya manusia. Ada yang menganggap harta itu buruk? Tidak ada, Pak ya. Jadi semua menganggap bahwa harta benda, uang dan seterusnya itu adalah mendapatkan kebaikan. Kalau hilang, ketunnya nggak ketulungan begitu kan ya. Kecuali salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah ya, yang menganggap harta itu sebagai musibah. Insyaallah. Dapat harta justru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya enggak ada ini Bapak Ibu di kanan. Dapat harta kok kemudian mengucap istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah sahabat Sa'ad bin Amr. Sa'ad bin Amr. Ceritanya Sa'ad bin Amr itu salah satu sahabat Rasulullah yang mulia.
Beliau hidup sampai pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab dan beliau ditugaskan untuk menjadi gubernur di daerah Hemes. Hemes itu kalau hari ini Kufah. Kalau hari ini berarti daerah Irak situ Pak ya. Nah, itu terkenal orangnya rewel-rewel Pak. Orangnya itu banyak ngeyelnya. Jadi yang pada tugas di sana itu udah nggak betah. Termasuk Sa'ad bin Amr ini orang yang sangat luar biasa takwa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat amanah dan sangat hati-hati. Itu juga masih dikeluhkan oleh warganya. Diadukan, bukan karena tunjangannya terlalu tinggi, Pak ya. Bukan dikit-dikit naikkan pajak, bukan. Diadukannya itu 3 hal. 1, dalam sebulan itu beliau nggak keluar 1 hari penuh dari awal, dari pagi sampai malam nggak keluar, sehari full dalam sebulan. Yang kedua, kalau sudah habis isya itu mbok didodok lawangnya untuk keperluan apapun tidak dibuka. Wah, ini pelayan rakyat kok, digaji dari uang rakyat kok gitu ya. Rakyat mau ada sesuatu kok lawang ditutup rapat ya. Yang ketiga, kalau kolo-kolo itu sering mendadak pingsan. Tahu-tahu pingsan. Nah ini ketika ada utusan dari daerah Hemes ini membawa pesan-pesan dari daerah Hemes ke Madinah. Nah, disampaikan itu kepada Umar bin Khattab. Ya. Maka Umar bin Khattab, tidak mungkin ini. Saya tuh justru husnudzon, ini sesuatu yang baik menurut saya. Di balik ini pasti ada sesuatu yang baik. Tidak mungkin Sa'ad bin Amr ini adalah orang yang tidak amanah. Ternyata utusan ini datang kepada Umar bin Khattab untuk meminta tunjangan untuk orang-orang miskin. Jadi ada daftar rakyat miskin dibawa ke pusat, minta tunjangan. Masya Allah. Jadi nggak tanggung-tanggung Pak, nggak lewat mungkin sudah melalui survei RT RW begitu ya. Nah, nama-nama ini masuk semua data masuk, diteliti itu sama Umar bin Khattab. Tertulis Sa'ad bin Amr. Amirukum fakir. Ini gubernur kalian Sa'ad bin Amr, ya. Fakir, orang fakir miskin, ya. Ini juga berhak mendapatkan tunjangan. Subhanallah. Jadi gubernurnya itu termasuk dalam daftar orang-orang miskin, Bapak sekalian. Wah, ini enggak. Kata Umar bin Khattab, saya dolim ini. Ya kan ya? Mempekerjakan orang mutafarrigun, waktunya full seharian untuk ngurusi umat, ya, malam hari nggak keluar, nggak tahu urusannya apa, sementara kebutuhannya kurang. Wah, dolim ini saya. Lalu setelah santunan diberikan, ini khusus untuk gubernur kalian, dikasih uang Pak, banyak 1000 dinar, 1000 dirham, banyak saat itu ya. Bawa pulang itu yang tunjangan untuk warga dibagikan, yang khusus untuk gubernur disampaikan. Dodok lawangnya. Assalamualaikum, salam. Pak Gubernur, ada titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Diterima, dibuka uang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ngomong istirjanya itu bukan pelan Pak, buanter. Istrinya yang di belakang itu tergopoh-gopoh keluar, hal tufiya Amirul Mukminin, apakah Umar bin Khattab khalifah kita meninggal dunia? Enggak. Bal amru asyaddu min dalik. Ini lebih besar dari meninggalnya khalifah Umar bin Khattab. Apa wahai suamiku? Musibah apa yang lebih besar daripada meninggalnya Umar bin Khattab? Dakhalat alayya dunya litufsidu akhirati. Hari ini telah datang dunia untuk merusak akhiratku. Masya Allah. Ini datang dunia untuk merusak akhiratku. Dapat uang ngomongnya
musibah yang bisa merusak akhiratnya. Akhirnya setelah utusan pergi, musyawarah berdua ini baiknya digimanakan. Gak usah bingung-bingung, warga kita banyak yang miskin. Bagi Pak. Tidak pakai waktu lama, habis itu, ludes. Tidak tersisa sedikit pun, Masya Allah. Ada yang seperti ini Pak? Ada di antara kita yang ketika mendapatkan BLT itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Direwangi antri Pak ya. Kalau lagi pembagian BLT itu antrinya panjang itu. Masya Allah. Semuanya lihubbil khairi lahsyadid. Semuanya itu suka kepada al khair, dunia. Dan dunia menurut manusia umumnya adalah kebaikan. Sehingga mereka menganggap kebaikan, maka mereka sangat menyukainya. Kecuali orang-orang tertentu sebagaimana Sa'ad bin Amr. Nah, ceritanya biar kita lebih mantap lagi bahwasanya pemimpin-pemimpin Islam itu luar biasa. Ceritanya Umar bin Khattab sebagai seorang presiden ketika menyerahkan urusannya kepada wakilnya itu tidak berpangku tangan percaya begitu saja, turun ke bawah Pak. Sidak datang ke Kufah. Wah, ketika datang itu semua orang berkumpul, diulang lagi masalahnya Amir Sa'ad bin Amr. Wahai Umar, Sa'ad bin Amr itu gimana dalam sebulan masa prei sedino muput blas nggak boleh diganti. Yang kedua tadi apa Pak? Kalau malam udah mau keluar. Yang ketiga sering pingsan. Wahai Sa'ad jawab katanya. Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya nggak mau menjawab karena ini kayaknya tidak pantas saya sampaikan di sini. Sudah nggak apa-apa, biar semuanya tahu. Yang pertama, wahai Amirul Mukminin, kenapa dalam 1 bulan itu saya tidak keluar seharian full? Karena saya punya baju luar itu cuma ini. Ini yang saya pakai untuk dinas. Itu dicuci sebulan sekali, Pak. Ya. Dicuci sebulan sekali, saya tunggu sampai kering. Loh, masa saya keluar rumah enggak pakai baju ya izin toh ya. Maka sehari itu saya punya pakai baju-baju dalaman rumah yang pendek-pendek itu dan nggak pantas untuk keluar rumah. Saya tunggu baju-baju yang baju dinas saya ini, baju dinas ya baju sholat ya baju wis kabehan gitu. Nah kalau banyak kan mestinya nggak seperti itu ya. Saya tunggu sampai kering, nah besoknya baru saya pakai untuk keluar. Hari ini sepatu aja harganya jam saja harganya berapa miliar Pak? Masya Allah. Dulu pemimpin kata itu baju aja cuma 1 setel Pak. Masya Allah. Ya walaupun itu mungkin bukan hasil dari kerja sebagai anggota dewan, tetapi kan sangat-sangat berbanding antara langit dengan bumi dengan warga. Maksudnya hari ini Pak. Kalau hari dulu, hari ini warganya mau makan aja susah, ini Masya Allah ya. Outfitnya luar biasa harganya. Mainannya luar biasa. Sesuatu yang tidak bermanfaat tetapi harganya Masya Allah. Itu pemimpin Islam seperti itu. Yang kedua bagaimana? Kalau malam nggak mau keluar. Ini juga saya sebetulnya nggak enak menyampaikan. Saya sudah dari habis subuh ada 4 Pak, maaf ya, satu lagi Pak, satu lagi. Baru keluar itu setelah matahari terbit. Maksudnya udah agak meninggi. Padahal kadang-kadang urusan warga itu nggak harus nunggu matahari agak tinggi. Habis subuh butuh itu ya segera dilayani. Nilai ini nggak mau keluar. Ya. Maka yang kedua dijawab, wahai Amirul Mukminin, saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak-anak, dan saya tidak ada pembantu. Dolim kalau saya biarkan istri saya ngurusi rumah sendirian. Saya bantu-bantu urusan rumah. Termasuk saya bantu bikin roti, bikin makanan untuk hari itu. Nah, bikin roti kan nggak cepet Pak ya. Jadi tepungnya diuleni dulu, kemudian dibiarkan mengembang, baru di open hari ini kan ya. Dulu nggak tahu di open apa di apa gitu ya.
Oh, itu setelah mateng baru saya keluar untuk melayani masyarakat. Salah apa benar, Pak? Saya nggak punya pembantu. Boro-boro bayar pembantu. Baju aja punya satu gitu. Bahkan dalam kategori orang-orang miskin. Yang ketiga, kenapa tidak keluar kecuali apa kalau malam hari mau keluar? Wahai Amirul Mukminin, siang hari setelah saya masak itu saya keluar sampai maghrib saya layani semua kebutuhan masyarakat, dan malam hari saya ingin mengabdi melayani Allah Subhanahu wa taala, ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhbanun fil lail, usudun fin nahar. Beliau adalah singa di siang hari yang melayani umat tanpa kenal lelah, tanpa pamrih. Tapi di siang hari ibarat rahib-rahib yang fokus khusus khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan clubbing, bukan dugem dan seterusnya, tetapi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kenapa saya sering pingsan? Karena ketika saya masih jahiliyah dulu, saya menyaksikan sendiri di depan mata kepala saya sendiri Khubayb bin Sinan, Khubayb bin Adi, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan target panahan oleh orang-orang musyrik gara-gara dia tidak mau meninggalkan agamanya. Jadi disalib, Pak, terus dipanain. Itu kata Khubayb, kalau saya teringat peristiwa itu saya pingsan. Kenapa? Karena saya merasa bersalah tidak menolong Khubayb bin Adi. Padahal waktu itu sama-sama beliau masih musyrik, belum masuk Islam. Nah, 4 hal itu yang diadukan, dan kata Umar bin atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib, seterusnya saya lupa, tapi artinya begini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang yang menjadikan persangkaanku kepadamu itu benar, tidak salah. Jadi persangkaan Umar bin Khattab itu husnudzon. Saya yakin beliau melakukan 4 hal ini ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan alasan yang justru melanggar syariat. Dan 4-4-nya masya Allah luar biasa, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang gubernur yang zuhud, seorang gubernur yang mementingkan rakyatnya, tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan kalau berbicara tentang wa innahu li hubbil khairi lasyadid, umumnya manusia itu sangat cinta terhadap harta, beliau malah menganggap harta sebagai musibah. Dakhalat alayya dunya litufsidu akhirati. Hari ini dunia datang untuk merusak akhiratku, masya Allah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu dulu, Pak, ya. Zamannya sekolah gratis. Leres badan ya. Zamannya naik kendaraan yang penting ada rumput, nggak usah pajaknya. Nah, hari ini Bapak sekalian ya, sikap kita terhadap dunia adalah ambil dunia seperlunya untuk menopang kebutuhan ibadah dan kehidupan kita, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan, harta ditumpuk, tidak ada manfaatnya, tujuannya adalah alhaqum, tujuannya adalah bermegah-megahan, berbangga-banggaan, maka itu yang tercela. Rumahnya megah, kendaraannya mewah, outfitnya luar biasa, tapi kanan kirinya kelaparan. Nah, ini yang masuk tercela. Tetapi kalau kita ambil dunia seperlunya, yang penting rumah, angin tidak dingin, ada hujan tidak kehujanan, ada panas tidak kepanasan, pokoknya ada bledek nggak ambruk, begitu aja ya. Nah, ya itu sudah cukup lah ya. Sudah cukup, nggak usah terlalu mewah gitu. Saya punya masya Allah seorang ustadz begitu ya. Beliau terhadap dunia itu zuhudnya luar biasa ya. Beliau mungkin dianggap orang lain masih miskin, tetapi bisnisnya sebetulnya luar biasa ya. Beliau termasuk pernah saya ke rumahnya itu, kemudian rumahnya itu masih pakai jubin lawas, Pak, bukan keramik, bukan tegel, macam tegel begitu ya. Pokoknya kalau yang terasa mungkin mahal ya.
Ini murah ini. Bahkan dindingnya itu sudah, plasternya sudah jebol-jebol. Ya gitu tetap dicat. Beliau nyampaikan ke saya sebetulnya bisa merehab rumah ini. Tapi saya ingin mengajarkan kesederhanaan untuk istri dan anak-anak saya. Masya Allah. Saya ingin mengajarkan kesederhanaan untuk istri dan anak-anak saya. Bahwa tidak semua yang diinginkan harus dipenuhi. Ada hal-hal yang harus dipenuhi yang itu adalah sesuatu yang wajib dulu. Begitu. Masya Allah. Dan hari ini orang seperti itu jarang. Rata-rata wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Umumnya manusia itu sangat-sangat mencintai harta. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan mereka bakhil, cedil, bin medit, begitu ya. Nah, ya kan ayat sebelumnya wa innahu lihubbil khairi innal insana li rabbih lakanut. Itu kan ayat sebelumnya. Bahwa mereka akhirnya karena cintanya terhadap harta itu akhirnya kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian nikmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah mereka tahu? Afala ya'lamu, ya'lamu di sini adalah artinya alima ya'lamu, mengetahui dengan penuh keyakinan, mengetahui dengan pengetahuan ilmu yang nyata. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Bu'thira ma fil kubur. Ya. Pertama, bu'thira. Bu'thira dibangkitkan atau dikeluarkan. Dan ini mestinya yaumal ba'tsi. Ini adalah di hari kebangkitan. Di hari manusia dikeluarkan dari kuburnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhrajallahu al-amwat min kuburihim lihasrihim wa nusyurihim. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-amwat, orang-orang yang sudah mati, min kuburihim, dari kubur mereka, agar mereka dihasyar, digiring, dibangkitkan. Fahal yadri al-insanu kaifa yakunul amru hina yub'atsu ma fil kubur. Apakah manusia tahu bagaimana kondisi ketika apa-apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan, wa yakhrujun nas ila sahatil hisab, dan hari itu manusia keluar menuju tempat hisab. Tentunya itu adalah hari yang sangat luar biasa. Jadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya, setelah dibangkitkan ya. Allah Subhanahu wa taala di sini bahasanya ya bu'thira. Bu'thira itu sebagian para ahli Korea membacanya bu'thira. Pakai ha, bu'thira. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Jadi nanti ada bacaan yang seperti itu. Ya. Artinya adalah disuntak, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa ini seperti ini, gambarannya seperti kita mencari koin 1000 dalam keranjang baju. Lebih sulit lagi mencari sebuah jarum di tumpukan sekam atau jerami. Bolak-balik, paling enak adalah angkat keranjang itu balik blek, itu namanya bu'thira. Jadi kalau dicari-cari ya ketemu kan ya. Nah, akhirnya mana sih koin 1000 ini setelah ngisi jempitan gitu kan ya. Mau ngisi jempitan nyari uang 1000 enggak ada, uangnya merah semua kan. Uangnya merah semua ya. Enggak ada yang koinan. Koin masih ingat itu jatuh di keranjang baju. Bongkar-bongkar baju enggak ketemu, akhirnya angkat keranjangnya, disuntak, itu namanya bu'thira. Nah, seperti itulah kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala menjungkir balikan kuburan manusia untuk mengeluarkan al-amwat, orang-orang mati yang ada di dalamnya. Itu tentunya ketika hari kiamat.
Sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi entah itu yang kuburannya di Kijing, entah itu yang kuburannya di di pagar dan seterusnya, ya tetap akan ditumplak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu'thirama fil kubur. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukankah yang ada di dalam manusia itu manusia? Di dalam kuburan itu manusia kan ya. Tetapi sudah mati. Kenapa Allah di sini menggunakan kata ma? Ma itu dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu benda yang tidak berakal. Ma hadza. Apakah ini? Ya. Berarti ma ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Tapi kalau kita sudah sedang duduk bersama seseorang, ya, dan orang ini tidak dikenal oleh majelis, ada salah satu yang jamaah akan bertanya, siapa itu di sampingnya Pak Ustadz? Man dalika, siapa? Pakainya man. Man itu menunjukkan bahwa yang ditanyakan itu adalah yang punya akal, manusia. Ya. Ya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan bu'thirama fil kubur? Menurut para ulama, karena memang itu manusia, tetapi sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat, tidak berakal lagi, maka disebut seperti benda. Idza bu'thirama fil kubur, ketika dikeluarkan sesuatu yang ada di dalam kubur, dan di dalam kubur itu bukan hanya manusia saja, bukan hanya mayit-mayit saja, masih ada benda-benda lain isinya, gitu ya. Yang matinya dibawakan emas, permata, kan? Dipakaikan jas dan seterusnya, gitu kan ya. Bu'thirama fil kubur. Ada ini Pak, di mobilnya dimasukin kuburan juga. Ada ya mungkin itu nanti yang dikeluarkan. Jadi para ulama mengatakan bahwa yang ada di dalam kuburan itu bukan hanya jasad manusia juga, ada benda-benda lain. Maka bu'thirama fil kubur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memilih pilihan kata itu tidak main-main, bahwa pilihan kata itu tepat sekali ketika dimaknai. Jadi dari sini kita tahu memang bahwa ya, dalam kubur itu isinya bukan hanya jasad manusia, ada peti, ada apa-apa, ada barang-barang mungkin yang juga tidak lekang dimakan zaman. Emas permata itu kan nggak busuk, Pak. Ya, kalau kain kafan mungkin lapuk dan seterusnya, tapi barang-barang itu, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ma di sini, kata para ulama, karena isi kuburan itu bukan hanya jasad. Yang kedua, karena memang walaupun itu adalah manusia tetapi sudah menjadi mayit sehingga disebut ma. Dari sini juga maka para ulama ketika ada yang berpendapat bahwa ketika kita mensolati jenazah tidak usah merubah domir. Tidak usah ketika jenazahnya laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika jenazahnya perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Kenapa? Kalau kita pakai hu saja boleh. Kenapa? Hu itu artinya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya ampunilah mayit, rahmatilah si mayit. Bukan lagi kepada jenis kelamin tetapi kepada mayit. Mayit itu kan ya laki-laki perempuan sama-sama mayit. Benda sudah benda mati. Jadi saya nggak bisa merubah domirnya dari hu menjadi ha. Apalnya cuma Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kalau dirubah menjadi Allahumma gfir laha warhamha, itu harus ngapal lagi, padahal sholat jenazahnya sekarang sudah pakai Allahumma gfir lahu saja boleh. Kenapa? Maksudnya Allah, ya Allah ampunilah si mayit, rahmatilah si mayit. Jadi hu-nya ini untuk mayit. Jadi begitu ya. Jadi kalau orang sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah itu, ada yang mengatakan itu sudah domirnya sudah bisa pakai hu lagi. Bahkan di sini dikatakan sudah tidak berakal. Contoh, ya, contoh lagi mungkin yang ungkapan paribahasa Arab, ungkapan yang sering kita dengar, ungdur makola wala tandur man kola. Ungdur makola, lihatlah, perhatikan ma, apa-apa kola yang diucapkan. Jadi ucapan itu pakainya ma.
Wala tandur, jangan kamu perhatikan, jangan kamu nilai man, siapa yang berkata, bicara. Yang ngomong tukang parkir tapi yang diomongkan kebaikan, kamu tukang parkir nasihatin saya ini sarjana, saya doktor. Tapi yang suruh dilihat adalah apa yang diucapkan. Walaupun dari orang yang lebih rendah dari kita, kalau itu yang dikatakan kebaikan, itu benar. Jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau lihat siapa yang berbicara, Masya Allah, nanti yang disampaikan kebatilan, yang ngomong ini dokter, padahal yang disampaikan kebatilan tetap diikuti. Lah ini masalah. Nah itu contoh penggunaan man sama ma. Maka di sini afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, tidakkah kamu mengetahui ketika apa-apa yang ada di dalam kubur, apa-apa itu berarti ya mayit, apapun yang di dalam kubur, bu'thira, dibongkar, dikeluarkan, disuntak bahasanya. Bukan hanya dikeluarkan, tetapi dikeluarkan dengan cara frontal seperti itu. Ya, tentunya itu nanti akan diketahui ketika hari kiamat nanti. Kalau hari ini kan kita belum tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa hussila ma fis sudur. Wa hussila. Dan ditampakkan apa-apa yang ada di dalam hati. Wa hussila. Ai muyiza wa bujina, artinya dipilah-pilah, dijelaskan. Ya. Fa abraza ma fi sudurinas min khairin wa syarrin, saat itu Allah Subhanahu wa taala memilah-milah apa yang ada di dalam hati manusia, mana yang baik, mana yang buruk. Wa hussila, dan dijelaskan, dizohirkan, ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Kenapa apa yang ada di dalam hati? Yang di luar hati sudah biasa kelihatan, begitu jawabannya ya. Menurut para ulama bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini memfokuskan apa yang ada di dalam hati, karena amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan manusia itu juga sumbernya dari hati. Kebaikan, keburukan itu sumbernya dari hati. Jadi munculnya dari hati, atau yang kita sebut dengan niat, al-qasdu, niat ya. Orang ingin melakukan kebaikan, melakukan keburukan itu kan diawali dari apa yang ada di dalam hati. Benar apa bukan, Bapak? Apa ujuk-ujuk saya melakukan kebaikan begitu kan? Tetap di situ ada keterlibatan hati. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa wa abraza makan masturon fiha. Allah Subhanahu wa taala menampakkan isi di dalam hati yang sebelumnya itu tersembunyi. Jadi manusia kemudian dijelentrehkan semuanya, jadi tahu mana orang-orang yang hatinya baik, mana orang-orang yang hatinya busuk. Ada satu hal yang bisa menutup aib kita di hari kiamat adalah kita juga suka menutup aibnya sesama muslim. Man satara aibal muslimin satarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka menutup aibnya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat. Siapa yang enggak punya aib? Masing-masing kita punya dosa. Masing-masing kita punya kesalahan. Kata para ulama, seandainya dosa itu bau, tidak ada orang yang mau mendekat kepada saya. Sayangnya dosa itu tidak bau. Kenapa? Ya karena semua manusia memiliki dosa. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala menutupinya, menjadikan dosa itu tidak bau, sehingga orang-orang nyaman saja. Yang tercium bau parfumnya, Pak, bukan bau dosanya. Parfum setengah botol habis ya. Nek mau ke masjid nggak apa-apa, nek mau kondangan masalah ini. Yang pakai perempuan kan nggak boleh. Nah, kalau laki-laki boleh. Yang perempuan make up parfum di rumah.
Di rumah buat apa? Ya buat suami. Kalau mau jagong pakai minyak nyong-nyong saja. Biar berondong-berondongnya nyingkir bukan malah mendekat ya. Kalau minyak wangi ya 1 botol habis ya, mata pada melirik. Kata Nabi fahyazaniyah fahyazaniyah. Ada seorang wanita keluar memakai suatu parfum. Famarra biqaumin, kemudian dia melewat di depan sekumpulan manusia liyajidu rihaha, supaya manusia itu mencium baunya wangi dari wanita itu. Fahyazaniyah fahyazaniyah, dia sama dengan pelacur, dia sama dengan pelacur, dia sama dengan pelacur. Ibu-ibu nggak usah pakai parfum kalau keluar rumah ya, khusus di dalam rumah untuk suami. Jangan kebalik, di rumah pakainya daster yang sudah bolong, baunya lengopet. Suaminya pilih dicakruk sama teman-temannya main catur ya. Di rumah yang wangi, yang bagus ya. Pakai skincare nggak apa-apa untuk suami di rumah. Kalau untuk keluar rumah sekedarnya saja, yang penting pantas dilihat orang, pantas digandeng suami ya. Nah, itu kan. Iya. Nah, itu kan harus sesuai dengan penilaian suami. Penilaian suami. Iya. Nah, itulah. Jadi kalau suaminya pengen kamu yang wangi dong gitu lah. Iya, iya. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Jawabannya itu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ketaatan itu untuk hal yang maksiat ya. Jadi suamiku jenengan mau nyuruh aku apa saja tak patuhi, tapi kalau perintah itu melanggar syariat, ngapunten saya mboten berantu. Begitu ya. Jadi ya artinya ya tidak bau badan lah ya. Jadi sudah mandi kemudian pakai baju yang pantas ya. Parfum boleh tetapi yang tidak menyengat. Jadi parfumnya itu ada parfum wanita itu yang tidak menyengat, yang lamat-lamat ya. Cukup suaminya yang membau begitu kan ya, atau diri sendiri. Tetapi kalau sudah yang menyengat itu yang tidak boleh. Wa husila ma fi sudur, jadi apa-apa yang ada di dalam hati, yang baik yang buruk nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saat itu manusia kemudian pada mengetahui oh baik ternyata dia yang kelihatannya alim-alim ternyata orang yang munafik, orang yang memusuhi Islam, orang yang dalam melakukan ibadah itu tujuannya hanya untuk mencari pujian, pameran dan seterusnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi dalam surat kan yaumatublas sarair, surat At-Tariq ya. Yaumatublas sarair. Pada hari itu yang sarair itu apa? Perkara-perkara dalam hati yang tersembunyi itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemaksiatan-kemaksiatan dalam hati, penyakit-penyakit hati, suudzon ya. Iri ya, hasad. Itu kan orang kelihatannya manis di depan kita, ternyata dalam hatinya sering mengumpat kita. Nah, itu jangan dikira dia kan nggak tahu. Nanti di hari kiamat Pak akan dijelenderehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang hati dan lisannya dan tampilannya sesuai. Tapi merugilah orang yang hati dan tampilannya berkebalikan. Ketoknya manis dalam mukanya, tapi dalam hatinya mengumpat, mencela dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Dan banyak penyakit-penyakit hati yang tentunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di sini tublas sarair, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu ditampakkan dan tidak ada yang bisa disembunyikan olehmu sedikit pun. Insyaallah. Jadi makanya A'agim itu menasehati kepada kita, jagalah hati. Maksudnya bersihkan hati ini dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Karena
Di dunia ini mungkin kita tidak dilihat busuk dan kotornya oleh hati kita oleh manusia. Tetapi di hari kiamat orang akan menjadi tahu. Dan itu lebih menyakitkan nanti. Itu lebih apa? Lebih merugikan diri kita sendiri ya. Daripada sesuatu yang dohir terlihat kemudian orang kan bisa menasehati, Pak. Kita melakukan keburukan yang dohir itu orang bisa menasehati. Tetapi keburukan dalam hati siapa yang tahu? Ngertinya orang alim, orang ahli ibadah dan seterusnya. Ternyata hatinya busuk. Contoh konkretnya adalah orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka paling dalam. Itu orang-orang yang munafiknya adalah mukafirun anil millah. Orang yang munafiknya sudah menjadikan statusnya keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena dohirnya dia berislam, dohirnya membela Islam, tapi batinnya memusuhi Islam dan berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Contohnya dahulu adalah orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang penyakit-penyakit kayak ayatul munafiki salasatun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, kalau ngomong berbohong, kalau diamanai berkhianat, kalau berjanji mengingkari ya. Nah, itu tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang mengarah ke sana tetapi tidak sebagaimana yang ancamannya luar biasa. Tetapi itu tetap dosa, tetapi itu bukan kemudian nanti kekal di neraka dan seterusnya, enggak. Nah, itu tanda-tanda dan itu bisa dirubah, itu bisa diperbaiki. Tetapi kalau yang hatinya sudah memusuhi Islam ini yang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan. Nah, ya. Kan sejatinya dia hatinya kafir ya, karena memusuhi Islam. Kalau terakhir Bapak sekalian, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala pada hari itu Maha mengetahui. La alimun bi jami'i ma kanu yasnauna wa ya'malun. Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mengetahui seluruh apa yang kalian kerjakan, kalian perbuat di dunia. Terus kenapa kok ini khusus pada hari itu? Apakah ketika kita di dunia Allah tidak tahu? Iya, Allah tahu. Tetapi di sini kata para ulama, wa yujazim alaihi awfarul jaza. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala la khabir Maha mengetahui itu dalam rangka di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala di sini menghabarkan bahwa Allah di hari kiamat Maha mengetahui tentang apa yang kalian perbuat di dunia, maksudnya saat itu Allah akan memberikan balasan. Yang baik diberi balasan baik, yang buruk diberi balasan buruk. Bukan berarti kalau begitu berarti ketika di dunia Allah tidak tahu, Allah tahu. Tetapi belum saatnya untuk memberi balasan. Ada memang balasan-balasan yang didahulukan, disegerakan. Tetapi ada balasan-balasan yang ditunda. Atau bahkan di dunia sudah dikasih sedikit incip-incip, di akhirat nanti dikasihkan yang sempurna. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah surat Al-Adiyat ya. Selesai sudah surat Al-Adiyat. Semoga dengan mentadabburi surat Al-Adiyat ini kita tambah kuat iman kita, tambah dalam penghayatan kita dan tambah terarah hidup kita, tidak menjadi orang-orang yang dikriteriakan dalam surat ini seperti lakanut, kufur nikmat, terlalu cinta kepada dunia. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Tadi bukti Roma pakai ain ya. Ada lafal yang bukti Roma itu artinya apa? Kalau bukti Roma kan serta. Yang pakai hak buhliro sama artinya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya muradif. Muradif itu seperti sinonim dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti dalam surat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu dalam ada sahabat yang lain membaca inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aswabu qila.
Wa aqwam sama aswab disamakan. Itu memang artinya sama. Ya. Malah itu dulu sempat mau terjadi gontok-gontokan ya. Dicengkram lehernya. Dari mana kamu membaca inna nasyiatal laili hiya asyadu watau wa aswabu qila, bukan wa aqwamu qila. Saya dengar dari Rasulullah wa aqwamu qila. Kok kamu baca wa aswabu qila? Kan artinya beda, Pak. Dicengkram ini lehernya mau dipukul. Ngimami bacanya wa aswabu qila. Lah kamu dengar wa aqwamu dari mana? Saya dari Rasulullah. Akhirnya dua-duanya datang kepada Rasulullah. Aswab wa qila sawa. Aswab dan qila artinya sama. Aqwam aqwam dan aswab artinya sama. Artinya lurus sama. Artinya sama. Jadi ada motif. Makanya dalam ketika masa Utsman bin Affan yang seperti itu dihilangkan. Dijadikan satu kata pakai dialek Quraisy itu yang disebut dengan mushaf Utsmani. Yang disepakati pakai mushaf Utsmani. Jadi yang seperti aswab itu sudah nggak dipakai lagi karena sudah diwakili dengan aqwam. Dan nanti kalau satunya ngajarkan aswab, satunya aqwam, ya nanti gontok-gontokan. Al-Qur'anmu nggak bener, Al-Qur'anmu ya nggak bener ya. Maka disatukan secara bahasa. Tapi secara makna masih sama. Ngoten nggih Pak nggih? Jadi buhtira dan muqtira artinya sama. Ada lagi? Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Ribut? Binatang termasuk tidak berakal. Iya. Terus yang aib sudah kita bahas di wailul likulli humazatin lumazah. Bahwa ada memang aib secara prinsip bahwa kita tidak boleh mengumbar aib sesama muslim. Tetapi ada beberapa hal dulu yang kita boleh mengumbar aib sesama muslim. Contohnya di peradilan. Kita mengadukan seseorang yang jahat kepada kita. Datang ke hakim. Pak Hakim, saya dijahati oleh teman saya. Kejahatannya apa? Itu aib, nggak boleh saya sampaikan. Kira-kira hakimnya bisa memberi keputusan apa tidak? Masalahnya apa? Kalau saya sampaikan di sini itu aib. Dan aib mau ditutup, ya wis ora usah dilaporke. Mas silahkan minta kepada Allah keadilannya, jangan minta di sini gitu ya. Kalau kamu mau ke sini ya jelaskan karena apa? Berdasarkan laporan Anda, kami bisa memberikan keputusan. Pantas dihukum atau jangan-jangan jenengan yang tidak benar ya misalnya. Jadi boleh ya. Terus banyak kemarin dulu itu ada 7. Saya sampaikan di sini ada 7. Kapan kita boleh mengumbar ataupun menyampaikan aibnya orang lain, maksudnya sama muslim. Salah satunya adalah lihazril muslimin, dalam rangka memberikan waspada kepada sesama kaum muslimin. Contoh di Waru dulu, nggak belum lama sih, setengah tahun yang lalu ada ibu-ibu pakai jilbab. Itu sering ngembat gas di toko-toko kelontong. Datang, Bu, saya beli gas, tapi tak bawa dulu gasnya ya, tabungnya nanti nyusul sama uangnya. Saya ini keburu mau masak, rumah saya perumahan samping. Yang percaya kasih, bablas nggak balik. Nah kebetulan tetangga saya yang punya warung itu mau ngambil 2, nggak boleh. Kalau mau gas, tabungnya bawa sini, uangnya bawa sini. Nggak boleh. Nah kemudian ternyata bukan situ sudah banyak, akhirnya difoto sama seseorang, sebarkan di WA. Nah, sama Babinsa dan Babin Kamtibnas itu berhasil ditangkap. Orang daerah timur sana, gak usah saya sebutkan daerahnya. Ya kalau sudah
Kalau sudah ketangkap sudah. Begini loh Pak, kalau sudah kita membicarakannya sudah tidak ada manfaatnya sudah nggak perlu. Nah ketika kita menyampaikan di grup WhatsApp itu kan untuk memberitahukan kepada yang punya warung-warung hati-hati dengan orang ini. Lah tetangga warung sudah pernah kena, dia melihat tetangganya ada orang itu datang, diam saja, biarin. Itu kan aib, saya nggak boleh ngucapin gitu kan ya. Akhirnya tetangganya kena kan. Lah kamu diem saja, saya mau dimodusin, mau diambil gasnya. Itu kan aib, nggak boleh disampaikan. Kira-kira bagaimana Pak? Nah ini masalah. Berarti boleh ya. Boleh kita menyampaikan. Bahkan mungkin kalau ada orang tukang tipu suka menipu dengan cara apapun, posting fotonya, sampaikan kejahatannya seperti ini. Kalau itu untuk memberikan waspada kepada kaum muslimin, boleh. Kenapa? Karena ada mandorot yang ingin dihindari. Ya. Ad-dororu kaidah fikirnya ad-doruru yuzal. Ya, ad-dororu yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Salah satu menghilangkannya adalah dengan menyampaikan pesan-pesan itu. Tetapi kalau misalnya aibnya, contoh ya, yang nggak boleh diumbar. Aibnya si fulan ini misalnya dia suka apa Pak? Yang pribadilah, aib dosa-dosa pribadi. Misalnya dia suka nonton video-video yang tidak benar ya, kambing guling begitu misalnya ya. Nah itu kan aib pribadi. Wah itu kok disebar di medsos. Nah ini namanya mengumbar sesuatu yang tidak boleh. Nah saya mau menasehati datang ke rumahnya. Kalau kamu pernah tahu, sampaikan itu tidak boleh. Walaupun itu hanya melihat, itu namanya zina mata. Bukan kemudian semua tetangga jadi tahu. Nah, itu namanya mengumbar aib. Cewer satu-satu. Diceweri satu-satu ya. Nah, kecuali dia sudah mengajak-ngajak, kamu jangan main ke rumah dia, bahaya. Boleh. Boleh. Tapi kalau dia pribadi nggak mengajak orang lain, nggak membahayakan orang lain, nggak ada Pertanyaan saya, kalau itu disampaikan di masyarakat, manfaatnya apa? Apakah ada madorot yang ingin dihilangkan? Apakah ada manfaat yang ingin dicapai? Tidak ada. Justru yang ada adalah madorot, orang itu merasa malu, orang itu aibnya kemana-mana. Kampung Pajang yang luas ini menjadi sempit seperti daun kelor. Aibnya sudah keluar kemana-mana. Mau ke masjid, semua orang menantapnya. Kok pada ngeliatin saya? Hehehe. Ternyata satu kampung sudah tahu aibnya. Jadi dunia yang luas ini jadi sempit seperti daun kelor. Nah itulah. Jadi hati-hati menyebar aibnya orang lain yang itu tidak ada manfaat dan tidak ada madorot ketika disebar. Tetapi kalau ada manfaatnya tadi boleh. Atau ada madorot yang ingin dihilangkan boleh. Jelas nggih Bu nggih? Jelas. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati, termasuk menyebarkan aib sesama muslim, karena itulah janji Rasulullah SAW ketika kita menutup aib sesama muslim, aib kita yang banyak nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semuanya punya aib, dan saya yakin semuanya pengen aibnya di hari kiamat cukup saya dan Allah saja yang tahu, bahkan suami atau istri pun jangan sampai tahu. Leres mboten? Iya. Maka jangan berani-berani mengumbar aibnya sesamamu muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.